Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah tersangka narkoba di Balikpapan Barat digeledah petugas gabungan bersama BNNP Kaltim. Kantor Bawaslu Kutai Kartanegara di Tenggarong didemo warga. Puluhan rumah yang berdiri di bantaran Sungai Karangmumus, Kelurahan Pelita, Samarinda Ilir dibongkar petugas. Menggunakan alat berat, rumah warga yang berdiri di bantaran Sungai Karangmumus, Jalan Lambung Mangkurat, Gang Bakti, Kelurahan Pelita, Samarinda Ilir dibongkar Kamis siang. Ini dilakukan sebagai lanjutan program normalisasi Sungai Karangmumus yang dilakukan oleh pemerintah kota. Untuk pembongkaran kali ini sebanyak 42 bangunan di lingkungan RT 41, 42, dan 43 yang dibongkar. Proses tersebut diawali melalui ganti rugi kepada seluruh pemilik bangunan. Untuk kegiatan hari ini kita melakukan eksekusi pembongkaran terhadap warga Pelita di Gang Bakti yang sudah kita lakukan ganti rugi terhadap bangunan. Berapa banyak bangunan Pak yang kemarin dibebaskan? Untuk bangunannya itu kurang lebih 42 bangunan, di mana setiap RT ada 3 RT. RT 41, RT 42, sama RT 43. RT 43 itu kurang lebih 13 bangunan, RT 42 13 bangunan, RT 41 16 bangunan. Ketua RT 41 memastikan pembongkaran ini diawali dengan pemberian ganti rugi. Untuk nilainya bervariasi mulai dari 20 juta hingga 70 juta rupiah. Saat ini, para pemilik sudah menempati rumah sewa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pembongkaran. Tergantung ukuran rumah. Ya. Paling variatif harganya dari terendah sampai tertinggi berapa Pak? Dari 20 sampai 70 lebih. 20 sampai 70 juta ya Pak? 70 juta. Nah, tanggapan masyarakat sendiri yang dibongkar rumahnya seperti apa? Ya, istilahnya nih mau nerima. Gitu. Kan sudah program dari dulu gitu. Alhamdulillah aja diganti gitu masih dari pemerintah. Nah, untuk warga yang sudah diganti rugi, kemudian warga ini kemana Pak? Ya rata-rata ada yang kontrak. Udah jauh-jauh sini aja, masih di wilayah sini. Pembongkaran ini merupakan program pemerintah kota untuk mengatasi banjir sekaligus menormalkan aliran Sungai Karangmumus. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Razia tempat hiburan malam di Kabupaten Berau inilah yang dipersiapkan Satpol PP Berau jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Tujuan dari razia tersebut yakni untuk mencegah berbagai ancaman gangguan keamanan di masyarakat. Kepala Satpol PP menyatakan langkah pengawasan sudah dilaksanakan jauh hari, bahkan sejak terselenggaranya Pilkada 2024. Selain THM, sasaran lainnya adalah tempat berkumpulnya masyarakat, seperti tepian Sungai Segah dan fasilitas umum lainnya. Baru-baru tadi sebelum pilkada kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kita juga melakukan pengawasan monitoring ke tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Berau. Selanjutnya kita mengadakan penyisiran, pengawasan di daerah-daerah tempat keramaian umum seperti di tepian teratai
Tepian Ahmad Yani, nah itu kita lakukan. Dan selanjutnya dalam waktu dekat ini menjelang Natal dan Tahun Baru juga kita akan turun kembali untuk melakukan pengawasan pengamanan masalah ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Berau. Satpol PP berharap perayaan Natal dan Pesta Pergantian Tahun kali ini berjalan lancar dan aman. Satpol PP juga berharap warga ikut berperan mengawasi situasi di lingkungannya masing-masing. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bahan pokok di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur, Berau diakui oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan mencukupi hingga pergantian tahun. Mereka memastikan seperti itu karena mengaku sudah memantau langsung ke lapangan. Terkait kenaikan harga sejumlah bahan pokok, pihak Diskoperindak menyatakan terdapat beberapa jenis kebutuhan yang mengalami kenaikan harga, seperti beras premium dan minyak goreng. Terkait hal ini, Diskoperindak tidak bisa berbuat banyak karena kewenangannya berada di pemerintah provinsi. Untuk stok barang, alhamdulillah untuk menjelang hari besar nasional ini kita masih dalam kapasitas aman. Karena berdasarkan data kemarin itu masih sekitar 2 bulan ke depan itu masih aman lah insya Allah. Nah, terkait dengan harga kemarin mungkin sudah dipublikasikan sih sebenarnya bahwa ada beberapa head yang melewati head. Nah ini tentunya kemarin kami menunggu secara resmi surat dari provinsi karena memang itu kewenangan provinsi kan terkait itu, maka kami menunggu surat. Mungkin setelah surat ada itu kita akan tindak lanjuti terkait bahwa tidak boleh adanya penjualan di atas head yang sudah ditentukan seperti itu. Terkait bahan sembako yang ada di pasar gimana, Bu? Sembako yang ada di pasar pada prinsipnya semuanya saat ini kita untuk stok ya, untuk stok barang ada yang ada di pasar itu rata-rata kita ada aja Mas, siap aja dan yakin bahwa insya Allah masyarakat tidak usah panik bahwa stok kita itu ada aja. Mengantisipasi kian melonjaknya harga kebutuhan pokok, warga diimbau tidak panik dan bersikap bijak dengan membeli kebutuhan pokok terpenting. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.